Saya tidak pernah sebagai saingan, sebagai pesaing, sebagai Kompetitor. untuk menjelekkan sesuatu. Tapi kok semua tim di luar jangkauan saya. Ya. Lebih enak berkompetisi normal atau lawan kota kosong? Saya sih normal. Belena? Normal, sama. Normal. Ke Belitung perlu orang. Beliau orang bersih. Beliau orang bersih. Oke, beliau quote orang ya. Beliau orang bersih ya. Beliau orang Itu bersih. quote. Beliau orang yang memberi bukti, bukan janji. Bung Edi, pertandingan itu kan dua, menang atau kalah. Ya. Kalau menang, kita rangkul. Kalau kalah, kita kembali habitat lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pemirsa Bangka Pos dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya, tuan rumah, Dialog Ruang Tengah. Hari ini istimewa karena ada calon gubernur dan wakil gubernur yang nanti akan bertarung di Pilkada 2024. Beliau adalah Panglima Hidayat Arsani dan Ibu Heliana. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore kepada seluruh masyarakat Bangka Belitung yang saya hormati dan saya cintai. Wah, udah cocok, udah bungkus ya. Ini memang calon gubernur yang sangat merakyat sekali. Contohnya sendal, pakai sendal. Pemirsa, lihat pakai sendal deh. Udah bohong-bohong dah emang, bener. Alami, natural, itu gitu. Panglima, Ya, terima kasih sudah berkenan hadir. Bu Eliana juga di Dialog Ruang Tengah hari ini. Karena salah satu pasangan yang pengen sekali dihadirkan di sini adalah pasangan berdaya atau bersinar ini. Tapi sebelum itu, banyak yang menitipkan pertanyaan tentang banyak hal. Satu-satunya yang paling mudah dipertanyakan adalah kenapa Panglima memilih Ibu Eliana? oh, ya. Itu sebenarnya tidak ada merekayasa bahwa beliau dari partai dari Kan banyak nama nih. Ya, nama ya. Tapi saya pikir Ibu Liana ini adalah sejarah wakil gubernur perempuan, dan di Bangka ini kan belum ada yang ingin jadi politik khusus eksekutif ya. Iya. Eksekutif ini jadi bupati, wali kota, kan tidak ada wakil perempuan. Jadi Ibu Liana ini kita memberi contoh menghormati Perempuan. Artinya saya mengkaderkan ke depan itu bagaimana wanita ini bisa memimpin Bangka Belitung seandainya laki-laki ya. Laki-laki ya. Seandainya laki-laki ini kekurangan nantinya. Artinya intinya kita mengkaderkan Ibu Liana ini memberi contoh kepada masyarakat Belitung, perempuan pun bisa maju. Pada saat kapan kemudian pikiran itu? Saya berpikir sudah lama Ibu Liana ini, tapi istilahnya kalau pacaran udah lama ya Bu ya. Memutuskannya ya partai. Gitu. Kita sudah menegosiasi dari Belitung, negosiasi ini melalui partai ini. Memang di dalam perjalanan itu masih adalah suka duka Bu ya. Iya. Nah, antara partai ini cocok enggaknya. Dan kita kan terakhir kan kita diputuskan oleh partai 2 minggu yang lalu Bu ya. Iya. Oleh P3. Tapi secara pribadi kita suka dengan Bu Liana, tapi kita waktu itu masih kebentur dengan Persetujuan partai. Persetujuan Nah, partai. Artinya alhamdulillah. Panglima sebenarnya sudah lama melirik sosok ya, Ibu Eliana ya. untuk menjadi Ibu pendamping. Liana ini kan bagi saya kan sudah berpengalaman di birokrasi pemerintahan, eksekutif ya, dia sebagai kepala P3 ya, DPP P3 sudah memanage, dan sepak terjang pun udah tahu kan Ya. bagaimana dari hitam sampai putih ke hitam itu sudah sama saya juga kan, arti proses kehidupannya dari merah, putih, kuning itu udah semua kita tempuh ya. Jadi saya berterima kasih didampingi seorang perempuan yang akan mewakili ibu-ibu wanita di seluruh Bangka Belitung. Agar Ibu Liana bisa menitipkan dirinya sebagai contoh ibu terbaik di Bangka Belitung. Baik. So, Berarti memang udah lama kenal, sudah, kemudian memang udah lama juga dibidik iya. Ibu Eliananya, baru kemudian terjadi. Bidiknya itu kan Golkar 8, Ya. Ibu kan 3 Bu ya. Iya. Jadi kan, Iya. ya karena Ibu Liana mungkin rezeki banyak, tambah lagi PDI. Ya, tambah lagi PKS. Nah, itu Makin numpuk. Ya, itu resiko kalau wakil gubernur perempuan.
banyak yang tertarik. banyak rezekinya. Oh, Banyak rezekinya, amin ya Allah. Menarik ini. banyak rezekinya. Banyak rezekinya. Baik. Itu kan Panglima. Ya. Tapi kalau spesifik, kalau melihat Bu Heliana sendiri, kalau Pak Dayat melihatnya Sudah waktunya dia sebagai memang wakil gubernur. berada di posisi Dan itu. dia pun adalah salah satu kandidat bupati kan. Iya. Kemarin artinya dia Kan kemarin beliau digadang-gadang Iya, kan memang iya. untuk maju di Artinya kalau Pilgub kelapa Belitung. itu sudah santannya sudah partinya udah banyak ya. Kalau kelapa ya, Iya. kelapa kan. Udah mantap gitu ya. Santannya tuh Udah udah kental banget tuh. kental banget. Artinya pengalamannya sudah cukup. Saya tidak memalukan saya nanti ke depannya. Wih, tidak akan Karena memalukan. memilih wakil gubernur ini harus sama memilih istri. Kayak tak benar. Oh iya iya. Harus cocok. Ibu, Oh, 5 saya tahun gua iya, nanti 5 tahun. menemani. Ibu, saya begini loh, Bu. Saya begini loh, Iya. Bu. Ibu begini loh, Bu. Ibu harus begini loh, Bu. Iya. Nah, kita sepakat dulu, Bu. Saya urusan investor, Ibu urusan dalam Pemerintahan Iya. itu. pemerintahan. Ibu sudah mengerti dengan perda-perdanya. Ibu mantap. Ibu adalah di eksekutif 10 tahun. Saya rasa cukup Ibu menyelesaikan permasalahan yang ada di Bangka Belitung ini. Oh, deal-dealan itu sudah ada. Komitmen itu sudah ada. Iya. Sudah. Kita kan tidak mau melihat kan ini, maaf ya, banyak wakil gubernur, wakil bupati ribut Betul. karena Karena porsi, meja ya. kosong. Nah, bahasa Bangka tidak ada letak. Ya. Amit-amit cabang bayi. Ya. Itu tidak akan terjadi Iya. Insya Allah itu tidak akan terjadi. Walaupun dunia bergelombang pun tidak akan terjadi. Artinya akan tetap Artinya ada kalau porsi arti saya ada salah pun saya minta maaf, Bu. Dan ibu juga minta maaf saya kalau salah. Artinya di dalam memimpin negeri ini tidak ada ngambil hati dan tidak ada dendam. Sah-sah saja kalau salah pendapat, Bu ya. Iya. Ya, artinya pemimpin Liliana 5 tahun, insya Allah klusif. Oke. Dan Berarti- kami berdua tidak tipis telinga. Tidak tipis telinga. Artinya kami sesuai konsep. Yang kami atur itu sesuai aturannya. Oke, baik, cuma mempertegas saja bahwa nanti ketika pasangan berdaya ini kemudian dipercaya masyarakat memimpin di Bangka Belitung, maka akan tetap ada porsi untuk Iya, polisi sesuai saya seorang pengusaha, bapak pembangunan, ibu tetap mengurus dapur, birokrasi, pemerintahan, SDM, Iya. semuanya. jadi Betul. benar-benar mengusung konsep rumah tangga. Iya, karena kalau rumah tangga kita pecah, bagaimana rakyat ke depannya? Kalau kita berdua pecah, bagaimana rakyat ke depannya? Jadi logikanya, retorikanya adalah Pak Dayat suami yang akan mencari keluar, Iya, bergerilya di luar, ibu yang Iya. ngurus rumah, iya. masak Kurang- dan sebagainya. Kalau bahasa halusnya kira-kira gitulah konsepnya. Artinya saling mengisi. Itu istimewa ya, Istimewa ya. Ibu Heliana. Dan saya tidak mau Ibu Liana wakil saya sebagai boneka. Dia cuma pajak, Nggak mau ikut saya. kemana. Dan saya merasa berdosa kalau dia wakil saya hanya duduk, pulang pergi, ajudan, sespri, duduk. Saya nggak mau. Bu, kita harus berkeringat, Bu ya. Siap. Nah, untuk kepentingan rakyat Bangka Belitung. Gitu. Siap-siap. Oke, Ya. itu Bang Dayat. Kalau Bu Heliana Saya dipinang oleh beliau Iya. ini figur pertama beliau mengundang saya di buka bersama bulan baik Susbel, Bu ya. di Susbel. itu yang jauh-jauh hari Iya. waktu awal-awal Oh, di Bandung ya. menanyakan di rumah waktu bulan puasa. Oh iya, ya lupa. tahun berapa tuh? Baru aja puasa yang kemarin. Oh, puasa yang kemarin. Ya, itu ada yang beredar foto yang saya pakai baju Oke. hijau. Oh iya, iya. Oh, yang iya. bikin heboh. Iya. Yang itulah yang kemudian awal cikal Itu, bakal digadang-gadang iya, saya berdua. waktu itu belum menetapkan diri mau bupati atau wakil gubernur Betul. sebetulnya. Maka saya sampaikan ke beliau, saya bersedia, tapi saya tanya dulu Mm-mm. untuk kemudian apakah saya di bupati atau saya di wakil gubernur dengan orang tua, dengan partai dan lain sebagainya. Nah, baru kemudian berjalan waktu, kami bersepakat lingkaran dari keluarga, partai, karena saya ketua wilayah, maka 7 kabupaten kota, ketua-ketua DPC dan seluruh kepengurusannya akhirnya bersepakat. Setelah bersepakat, barulah kemudian saya bersama waktu itu juga kami sudah dibersamai oleh PDIP sebetulnya. Mm-mm. Langsung ditemani oleh Ustadz Imam Bapilunya PDIP, kami langsung ke rumahnya beliau. Untuk kemudian balik sebetulnya kami balik menerima lamaran atau Merespon melamar, apa yang disampaikan merespon beliau, ya? apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Kira-kira
gambaran seperti itu. Nyambut tentang apa tadi yang beliau katakan bahwa talenta atau kemampuan beliau untuk memperbarui atau mentransformasi untuk perubahan perekonomian yang hari ini memang lagi pada titik nadir paling bawah di angka 1,2-1,3%, maka jawabannya tidak lain tidak bukan saya yang ada di 10 tahun sebagai di parlemen ya di parlemen, di legislatif. Saya pernah di ketua legislasi, artinya seluruh urusan dari perda-perda juga kira-kira memang sudah kita kekuasai dengan insya Allah dengan baik, sudah paham dan kemudian gabungan ini insya Allah mudah-mudahan membawa Bangka Belitung ke depan dan yakin insya Allah akan bisa balik, bahkan insya Allah rezekinya tadi insya Allah yakin kami akan lebih baik, jauh lebih baik. Oke, tapi apa yang menjadi pertimbangan Ibu Heliana kemudian, kan Ibu Heliana digadang-gadang di awal menjadi calon kuat di Belitung nih, Bupati, kemudian mendapat pinangan juga dari beliau dari awal-awal. Apa yang kemudian yang menjadi poin penting sehingga Bu Heliana Bangka Belitung perlu orang. Beliau orang bersih. Beliau orang bersih, beliau orang bersih ya. Beliau orang bersih. Itu karena memang catatannya begitu ya. Betul. Itu ya semua orang tinggal lihat catatannya. Beliau orang bersih. Beliau orang yang memberi bukti, bukan janji. Bagaimana kita bisa melihat banyaknya rumah sakit di Bangka Belitung. Kita ada Al-Azhar, artinya kesehatan pendidikan yang merupakan prioritas dari pembangunan kita. Apalagi kami kaum perempuan, kaum emak sangat mendambakan yang bagaimana kesehatan itu baik, yang merupakan prioritas beliau. Saya lihat sebarannya, dan salah satunya adalah bagaimana BPJS, kemudian BPJS gratis, dan kemudian tentang makanan tambahan untuk perempuan setelah melahirkan. Itu menggugah saya untuk lebih kemudian menguatkan visi misi yang sudah ada di beliau. Seperti itu. Oke, dan quote-nya itu yang menarik tadi, yang paling atas, bahwa beliau orang bersih. Ya, bersih ini maksudnya? Bersih itu maksudnya beliau tidak ada kedengaran. Beliau pernah menjabat sebagai wakil gubernur. Betul. Kita ketahui, bukan tidak pernah. Kalau tidak pernah wajar bersih orang tidak pernah. Betul. Tapi tidak ada. Setelah awal baik berakhir dengan baik. Tidak ada catatan. Tidak pernah terdengar di kuping saya beliau ada catatan-catatan pernah dipanggil atau yang tersandung kasus atau apa. Seperti itu. Jadi itu yang kemudian mungkin mendorong dan memotivasi Bu Heliana untuk setia mendampingi beliau. Insya Allah nanti lancar di November, di 27 November. Amin. Baik. Panglima dan Bu Heliana, saya mau catatannya untuk Bangka Belitung. Panglima kan sebelum ini juga pernah menjabat sebagai wakil gubernur. Sedikit banyak pasti lebih paham. 5 tahun terakhir juga Panglima pasti memantau dan melihat situasi perkembangan bagaimana di Bangka Belitung. Apa catatannya Panglima untuk Bangka Belitung? Bangka Belitung ini catatannya tidak lain tidak bukan, memang perekonomian kita, apa dikatakan Ibu Wagub tadi, calon Wagub tadi, memang 1,3% ya. Memang ini tidak mudah. Ya, ini tantangan kami berdua nih ke depan ya. Gimana urusan SDM-nya, urusan alam kita ini yang begitu banyak kaya ini kan belum begitu tersentuh sama sekali kan ya. Tapi bagi saya bukan itu Pak Edi. Bagi saya pertama kali saya itu mengucapkan terima kasih kepada partai besar PDI. Betul. Kalau Golkar oke lah, saya Golkar, PKS. Mereka ini kan punya motoring yang hebat, intelijennya. Untuk mengusung saya itu kan tidak mudah. Boleh ya, dengan pertimbangan khusus ya, sampai kita kemarin ini diungkapkan tidak? Diungkapkan. Kenapa kemudian Pak
Dayat yang kemudian Ya, menjadi kita kan diusung. memohon kepada tim panitia yang diketuai oleh Ustaz Imam waktu itu kan, membuka lowongan kan, itu dulu kita buka sejarahnya Iya. ya, buka lowongan. Nah, kita mendaftar kan, lulus kita ini, ya Bu ya, Lulus seleksi ya. lulus seleksi dan Iya. lulus sertifikat Iya. yang ditandatangan oleh Ibu Ketum, itu lulus kan. Nah, bagi ilmu intelijen PDI ini tidak mudah. Bukan masa saya nih ada pelurunya, ada saya bersih, tidak mudah. Ini kan saya punya sistemnya diperiksa semua. Segi ekonominya, segi ibadahnya, kekuatan moral, kan diperiksa semua. Nah, itu dulu kita bicara ya. Nah, setelah ini saya dapat, saya ingin membuktikan bahwa Partai PDI, Golkar, PKS, P3 ini bersama saya. Dan inilah yang akan nanti membuka peluang-peluang untuk Bangka Belitung melejit berjudul bersinar tadi. Oke. Ya. Kalau kemudian pertanyaannya kemudian adalah bertanya misalnya, Bang Dayat, rahasianya apa? Menyatukan merah dan kuning itu tidak gampang. Tidak gampang. Iya. Betul, Rahasianya ya, apa ya, ini, ya. Bang Dayat? Rahasianya, Iya. rahasianya sesuai Ustaz Imam bilang, banyak-banyak berdoa. Merah itu bisa mengusung sendiri Ya, loh. Dia punya bisa 9 kursi. banyak-banyak berdoa, kata Ustaz Imam sebagai ketua pemenang pemilu. Banyak-banyak berdoa dan banyak-banyak zikir. Oh, gitu. Ya. Nah, gol kan? Nah, bukan soal ngambil merah. Tanggung jawabnya saya 5 tahun ini terhadap merah ini, Bu ya. Ya, betul. Benar nggak? Tanggung jawab moral ini kan. Banyak nggak itemnya? Apa? Komitmennya? Nggak ada Sebelum gol? komitmen. Nggak ada? Nggak ada. Serius? Ya. Pak Hidayat berani ya, Ibu Mega. Siap bertaruh? Siap tarung? Iya. Siap. Ya. Bergolkar, terakhir kita SK kita. Kalau itu Bang Dayat pasti sudah punya Ah, sendiri itu ya, kan? itu pun kita was-was. Oh, masih ada was-was juga? Was juga, ya. Tapi perjuangan dari Bambang Pak Tua Patunjaya selesai. Loh, ada pesan khusus tidak dari Ibu Megawati ataupun Pak Bahlil? Selamatkan Bangka Belitung ini dari dari Keterpurukan. Keterpurukan. ini. Ya. Maka salam, baca, Hidayat, berani, merah putih, Ibu Ketum, Iya. tegakkan proklamator Bung Karno, salam, Siap. sama siap. Tidak ada ajian apapun ya. Nggak ada. Jampi-jampi apa ya? Nggak ada. Selamatkan. Orang tuh kaget loh. Ya, kaget. Karena merah dan kuning bersatu tuh kaget. Dan di Indonesia ini ternyata Bangka Belitung yang ada gini. Iya makanya. Iya. Itu kan istimewa kan. Bangka Belitung yang ada yang seperti ini. Iya. Yang ada betul-betul romantisnya antara Sampai kuning dan- keistimewaan itu juga disebutkan oleh Ketua Umum Golkar Pak Bahlil bahwa Iya. Bangka Belitung ini istimewa. Dia bilang. istimewa. Karena lawan kita kan adalah Kim, Ya, penguasa. penguasa. Tapi semua itu adalah kehendak Allah. Ya Bu ya, Allah berkehendak. Oke, itu Bang Dayat. Bang Ya. Dayat belum mau cerita ini. Kalau Mbak Eliana ngelihatnya gimana walaupun dari kacamata hijau deh, melihat bersatunya merah dan kuning deh. Kan saya udah bilang tadi di cerita di depan, Iya. keberuntungan. Masa semuanya keberuntungan. Kalau saya enggak, saya waktu, Iya. kalau saya waktu daftar ke Ustaz Imam, saya berdoa ini saya yakin dapat. Dapat karena Iya. waktu itu Ustaz Imam mukanya tidak ada muka ekstrim kayak Udah bahagia, dia menyambut, merespon dengan baik. Biasa kalau kita ngelamar, kalau depannya bagus Bagus biasanya. Ya. Kalau kita ngelamar mukanya depannya pegawainya agak masam-masam, nggak dapat. Oh, udah. Tapi ini yang agak serius ya adalah betulnya ini mengenai jaringan sih sebetulnya. Kalau saya melihatnya ya, saya melihat ini tentang jaringan. Iya. Jaringan beliau tidak diragukan lagi. Setiap jaringan PDIP juga tidak diragukan lagi. Jadi ada Bapak Rudianto Chen, ada Bapak Bambang Patijaya gitu kan. Kami juga para ketum. Untuk para ketum kami P3 sangat mendukung ketum sekjen seperti itu. Jadi tiktokan antara PDIP, tiktokan ke Golkar ini dijaga terus kebersamaannya oleh P3 seperti itu. Terus dijaga juga. Tapi di lain sisi beliau juga dengan jaringannya yang juga sangat luar biasa. Sangat getol Jadi- untuk kemudian sangat melakukan. getol. Jadi hebat ini PDI ya, 9 suara menyerahkan kepada Ibu Eliana.
Wah, iya kan? Ini Makanya hebat. luar biasa kan saya bilang tadi kan? Ini suatu kepercayaan yang luar biasa. Saya berharap Ibu calon wakil gubernur nanti ke depannya jangan lupa sejarah ini. Apakah ini juga tidak kemudian menjawab pertanyaan bahwa jangan sampai gubernur dan wakil gubernur lawan kota kosong? Nah, saya di mana-mana pun berharap mendoakan Pak Rizaldi sehat. Mendoakan kasus hukumnya selesai dengan secara hukum. Saya tidak pernah sebagai saingan, sebagai pesaing, sebagai Kompetitor. untuk menjelekkan sesuatu. Tapi kok semua tim di luar jangkauan saya. Ya. Demi Allah, saya sampai hari ini Ya. tidak pernah saya katakan ini tidak pernah. Ini memang beliau lagi bermasalah dengan hukum. Ya kita selesaikan hukum. Ya. Saya malu lah kalau kota kosong. Karena kota kosong itu pertama kita dinilai orang kita tuh terus terang aja lah kita tuh penakut. Oke. Kedua kita tuh orang punya duit. Ngerti nggak punya duit? Iya. Semua diborong. Ya. Ada orang kesempatan mau ngambil nggak bisa. Ya. Nah, tapi kalau misalnya suatu hari saya diciptakan kota kosong oleh takdir, arti takdir itu misalnya saya ambil. Tapi untuk mencekal seseorang, menzulim Itu tidak orang, tidak ada. Di hati kami berdua mungkin tidak ada. Dan bahkan kami ingin calon gubernur ini ada 4 atau 3 ya, supaya rakyat bisa memilih. Tapi keadaan tidak ada kan. Oke. Kemarin kita mengharap Pak Narziato untuk mendampingi Narziato, saya Pak Rizaldi, supaya rakyat bisa milih Bu ya dengan baik gitu. Tapi tidak ada kan. Kalau menurut Bang Dayat atau Bu Eliana sebagai politisi yang sudah malang melintang, lebih enak berkompetisi normal atau lawan kota kosong? Saya sih normal. 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 Bu Eliana? Normal, sama. Normal. Normal. Biar kelihatan kita fight, berani strategi. Iya, normal. Kalau lawan kota kosong udah asik ya? Bukan asik. Kalau kota kosong tuh aslinya, Kan kos lebih ringan. iya, kita bicara kos ini urusan kedua. Demokrasi keluar ya? Tidak, ya, tidak Demokrasi memberikan dan- Demokrasi kita iya. kurang pilihan ini buat dan hidup rakyat. tidak ada seninya. ini istimewanya Pak Dayat. Ya. Lo mau apa lah menang kita. Menang pun udah Emang susah. yakin menang lawan kota kosong? Apa? Saya sih kalau lawan kota kosong yakin menang karena saya nggak ada musuh. Nanti orang milih kota kosong. Saya nggak ada musuh. Tapi saya yakin menang. Tapi kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Resiko tinggi. Ya. Oh, resiko lebih tinggi lawan Tinggi kota kosong. resikonya. Tinggi resiko. Kan 50% lebih. Iya, risiko tinggi. Jadi kita sebagai orang Islam jangan takabur. Jangan sombong. Biarkan lawannya. Baik, Ya. tapi paling tidak Dayat dan Bu Elena sudah menjawab bahwa tidak ada campur tangan ataupun hal-hal yang aneh di dunia politik yang saat ini. Ya. Karena di luar banyak orang yang menyebutkan yang di sebelah sedang tersandung hukum tuh banyak yang kemudian nih, wah itu tuh dikompor-kompori oleh pasangan sebelah tuh gitu. Kan Bung Sama Edi, sekali nggak ada. Bung Edi, pertandingan itu kan 2. Menang atau kalah. Ya. Resiko lah. Kalau menang, kita rangkul. Kalau kalah, kita kembali habitat lagi. Selesaikan dunia. Buat apa kita 5 tahun kita harus membenci, memusuhan. Ini kan demokrasi. Rakyatnya menilai. Bagaimana keadaan bangsa ini ke depannya. Nah, misalnya Pak Rizaldi itu masih bagus, mungkin rakyat masih simpatik. Betul. Ya. Sebenarnya juga saya berkatakan di hati kecil saya ini sebenarnya tidak mau mengganti imam yang benar. Imam yang benar, sopir yang benar, pilot yang benar kita ganti. Belum tentu juga kita belum sempurna kayak itu juga. Kita masih banyak kekurangan. Tapi ini kan keadaan. Partai menitip pesan ke kami berdua untuk melaksanakan tugas pokok negara. Dan bangsa kita harus diselamatkan. Nah, ini yang harus misinya harus kita teruskan. Dengan misi Indonesia Mas. Oke. Bangka Belitung 2024-2029. Ya kan di Pilkada 27 November akan datang. Apa yang kemudian membuat seorang Panglima Hidayat Arsani maju untuk menjadi imam besar di Bangka Belitung ini? Ya, pertama kali kita... Ada yang salah kan di Bangka Belitung? Yang Saya belum tepat? rasa kalau saya bicara kasar, ada yang salah.
Kalau saya bicara kasar ya, karena pemimpin harus terbuka. Poinnya apa yang salah? Ya ekonomi kita 1%. Oke, satu. Kedua, urusan pertimbangan belum selesai. Ketiga, urusan perkebunan belum selesai. Yang utama yang belum selesai adalah menyangkut kesehatan. Ada 180 miliar masyarakat yang nunggakkan belum bayar. Jadi saya punya konsep, Bung Edi, BPJS 1 dibiayai oleh pemerintah. Arti pemerintah itu hadir di situ. Semua BPJS akan dibiayai oleh pemerintah. Itu konsep, bukan janji. Kedua, biaya pemulihan. Kalau Bung Edi nggak berlaku karena perusahaannya kuat. Buruh harian, kaki 5, yang kerjanya tiap hari, mingguan, kesehatan. apabila dia sakit, hari ini, nah itu BPJS-nya pemerintah bayar. Ditanggung. Tanggung. Ketika dia keluar rumah sakit, dokter Herman mengatakan, Pak Amir atau Pak Sulai, kamu istirahat 5 hari tidak boleh bekerja. Maka pemerintah harus hadir situ membayar 5 hari. Kalau gajinya 150.000, berarti 1.050.000. Dibayar jam oleh itu pemerintah. juga, oleh pemerintah. Dibayar jam itu juga di kasirnya rumah sakit. Cap dokter, bayar, foto, lapor. Ya. Ketiga, menyelamatkan bayi-bayi yang kurang mampu. Artinya kita punya suami, istri melahirkan, pas kejadian suaminya dipecat PHK, kekurangan ekonominya. Nah, pemerintah hadir untuk menyelamatkan bayi itu selama 44 hari dengan makanan yang bergizi, dengan semua peralatan yang baik. Begitu keluar rumah sakit, pemerintah membiayai selama 44 hari bayi itu diselamatkan. Dan belum ada di Indonesia. Dari mana Pak Hidayat ngambil uangnya? Bukan dari mana, kita tidak ngaku APBD. Kita ambil uang dari royalti PT Timah. Jadi seandainya saya ditunjuk oleh Allah jadi gubernur, uang royalti Timah tidak akan saya bangun apapun. Saya akan perdayakan SDM, kesehatan, dan tempat-tempat ibadah supaya bagus. Artinya dikembalikan lagi kepada masyarakat. Iya, karena masyarakat selalu komplain bahwa setiap di belakang rumah lubang camoy, lubang TI. Nah, tapi mereka tidak dapat apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, berilah mereka harapan hidup. Lubang itu bisa selamat kesehatan. Nah, setelah kita sehat, tantang mau apa sama saya. Mau ekonomi kuat, mau pertambangan bagus, mau perkebunan bagus. Semua dengan sehat, pikiran sehat semuanya, dunia ini, bubble ini akan sejahtera. Kita tidak mau harus sehat dulu. Sehat dulu utamakan. Dan ini program bukan janji. Begitu saya jadi gubernur, saya minta persetujuan dewan, uang ini untuk ini. Dan saya akan perbaiki seluruh alkes se-Bangka Belitung ini. Saya berharap masyarakat Bangka tidak pergi lagi ke Penang, ke Malaysia, ke Jakarta dengan penyakit yang betul-betul tidak layak. Dan itu cukup di Bangka Belitung. Bangka Belitung. Dan semua alkes saya ganti semua. Saya tidak mau lagi lihat alkes kita beli seperti alat lab yang hebat. Begitu operasi di labnya ada batu kata labnya. Tak tahu dibuka kelenjar. Saya nggak ngerti rumah sakit ini. Nah, kelenjar dibuka. Misalnya Pak Sulai diperiksa oleh dokter Edi. Wah, ini ada batu, rupa alat error. Nah, dulu saya suruh beli 5 miliar, kau beli 2 miliar. Nah, inilah, Bu, ya. Ini rupanya main-main dia kan? Main kau. Betul. Nah, dulu aku suruh beli 5 miliar merek Jerman, kau beli Cina. Yang Cina yang di kelas ada sepikat lagi. Berarti siap-siap 2-1. Tangan 2 jadi 1. Tapi orang mati. Bahaya itu. Lah mati korban. Nah, ini jangan sampai. Ya. Keker. Wah, ada batu tadi ya. Begitu dibelah hanya kelenjar. Kelenjar itu tidak perlu operasi, cukup makan obat. Iya. Nah, ini dan ini banyak alkes ini. Saya lihat di rumah sakit provinsi. Banyak ini. Ya. Tidak sesuai spek ya. Bu ya, banyak ini kita harus menyelamatkan. Karena uang royalti Timah, lubang camoy kita, reklamasi kita, semua tidak digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
Mari dengan uang 1,7 T ini, royalti ini, seluruh bangka ini, kita kan BPJS kan hanya 325 miliar dengan 1,2 juta penduduk dengan kelas 3. Ya. Nah, kita 325, kita punya uang 1,7 T. Itu royalti baru 3%. Seandainya diizinkan Allah, kita naikin 7%. Iya. Kelas 1 Bangka Belitung, BPJS-nya. Sehat semua. Kelas 1, Iya. bukan kelas 3 lagi. Nah, Iya. Enak. Bung Kayak Edi, mendekati VIP. Bung Edi, rumah dia Sempan, bawa ke rumah sakit setempat, dibayar. Karena tidak ada ambulan. Sanksi, bayar. Ya, semoga lah. Semoga. Semoga di eranya kepemimpinan Amin. Bang Dayat semua itu bisa Jadi terwujud. kita harus menghayal dulu kemana dulu. Kita menghayal bagaimana masyarakat Bangka ini, Bu Wagub ya, sehat dulu. Sehat berarti. Ya, dan itu cita-cita partai. Ingin masyarakat partai itu sehat. Dengan sehat di pikiran semua sehat semua. Tidak lagi sekarang ini dunia ini gelap, toko-toko semuanya. Ini kan terpuruk kita nih. Ya, defisit lagi kita. 16 miliar provinsi ya, Bu ya. Iya. 16 miliar defisitnya. Jadi nanti setelah kita sehat, semua pelabuhan, sembako, semua kita benahin semua. Jadi saya tidak melangkah dulu, Bu Wagub ya, ke ekonomi. Tidak dulu, saya melangkah ke kesehatan dulu. Bagaimana mahasiswa kita mau kita kuliahkan, bagaimana guru ngaji kita bayar, bagaimana marbot kita bayar, bagaimana ulama-ulama itu beri ceramah-ceramah kita anggarkan walaupun itu tidak seberapa, ada perhatiannya. Ulama kan pergi mana kan, kadang-kadang mobil naik motor kadang. Ulama loh. Ya. Harus kasih mobil, Bu ya. Belum lagi guru-guru ngaji. Guru-guru ya. ngaji ya. Jadi banyak PR saya ke depan nih. Tapi udah disiapin semua ya? Sudah. Tapi kami berdua insya Allah lah. Ya, ini handal, saya handal di investasi, Handal ngurus rumah tangga. handal rumah tangga. Pokoknya Ibu Liana tugasnya bukan seperti yang lain-lain. Tugasnya padat sekali. Iya. Baik. Ya. Tahan dulu Bang Dayat. Ya. Kalau Bu Heliana sendiri melihat apa yang sudah disampaikan oleh Bang Dayat, begitu besar sekali mimpi beliau. Tapi poinnya beliau benar-benar sangat fokus dan prioritas pada kesehatan. Bagi beliau, orang yang sehat itu enak ngapa-ngapain. Iya. Enak berbuat, enak bekerja, enak beraktivitas, enak sekolah, enak ngapain, semuanya bisa enak. Yang penting sehat dulu. Iya. Bu Heliana ngeliatnya Enak. gimana? Iya, itu sangat logika dan masuk akal. Dan sesuai dengan kemampuan yang memang beliau miliki. Beliau punya rumah sakit, saya sampaikan tadi, bukan cuma kita dengar, tapi kita Ya. lihat, mudah, di mana-mana. Buktinya sudah ada soalnya ya. Bukan cuma satu, kan? Iya. Pangkal Pangkal Pinang Pinang. 1, Sungai 1. Tiga ya? Tiga. Iya, oke. Itu Bu, saya tidak pernah makan Bu. Ya. Karena itu untuk sosial saya. Boleh cek, saya belum pernah makan di rumah sakit. Saya, Pak Edi, dia dulu bilang, saya tidak mau Iya. kaya dari uang rumah sakit. Rumah sakit. Kalau sahang, sawit, pertambangan boleh. Tapi itu rumah sakit saya nggak mau. Hebat nih, Bu. Nah, Beliau ini Bu, hebat. Bu, operasi usus buntu itu modalnya Bu, paling tidak sampai 1 juta Bu. Obat, bius, gaji dokternya 2 juta, ditagih kadang-kadang 15 juta kadang-kadang Bu. Tega nggak kita? Ini adalah, maka kalau mau membangun rumah sakit ini harus ibadah kalau kita mampu. Maka saya bilang sama dokter saya, gunakanlah uang itu untuk kalian. Insya Allah sudah hampir 17 tahun masih bertahan. Ya, eksis. Artinya Eksis. beliau benar kata Ibu tadi bahwa Pak Dayat itu memberi bukti. Iya. Dan faktanya memang benar bisa dicek kan ada Iya, semua ada soal iya, itu. betul. Dan beliau yang melakukan itu. Saya punya rumah 15 M, saya serahkan ke Al-Azhar supaya meningkatkan keagamaan sekolah. Pendidikan. Pendidikan. Saya kasihkan hibah kan, plak, 15 M, taken. Allah tidak pada hutang Bu. Dia kasih lagi istana lebih bagus lagi. Gedung putih kata Pak Edi. Enggak gedung putih kan? Iya, betul. Jadi Allah tidak pernah berhutang. Rupanya Bu ya. Iya. Tapi selain itu, kalau untuk dunia pendidikan, konsep apa atau program apa yang sudah disiapkan? Saya Pak Dayat? ingin, ya ini kan kita kurang kader nih. Yang ini kurang kader. Masa mau jadi dewan sampai 2 miliar, 3 miliar. Ya, karena apa? Karena kader SDM kita lemah. Coba kalau kita pintar.
kita bisa nyiptakan ini kan nggak pakai uang, akademis. Suatu saat nanti, kalau misal ini tidak kita laksanakan, Bu, ke depan bagaimana nih? Kasihan yang pintar tidak berdaya dengan money politik tadi kan. Jadi saya bersama Bu Liana ini ke depan ini harus mengkaderkan. Kita pikir wali kota pun tidak ada saingan. Bupati tidak ada. Gubernur untung masih ada saya. Iya. Kalau nggak ada siapa Hampir, lagi? kan? Hampir nggak ada. Bu. Untung kita dikasih Allah masih hidup. Nah, maka terjadilah istilahnya hilangnya seorang kader. Jadi kami berharap saya akan mengkaderkan nanti ke depannya. Walaupun semua partai itu beda dengan saya. Oke. Saya tidak lihat partainya, bisa lihat orangnya gitu. Itu untuk politik. Ya, untuk 5 tahun ini saya lihat 5 tahun ke depan banyak bupati hebat. Banyak gubernur hebat. Buktikan Pak Edi. Baik. Tapi kalau untuk pendidikan formal, SD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, apakah nanti ada dalam programnya Pak Gubernur di Bangka Belitung sekolah internasional di sini? Bukan internasional, Al-Azhar itu sudah internasional. Ya. Tapi nanti kita akan, ini kan masalah kan, mau masuk SMA kan susah katanya ya. Benar nggak? Ya. Setiap mau sekolah, ibu-ibu susah, baju nggak ada, buku nggak ada, beasiswa pun sudah dikatakan hilang. Benar nggak? Udah hilang kan? Nah, kita akan menganggarkan dari uang royalti timah tadi, bahwa setiap kampung, setiap sekolah kita ambil. Seperti zaman Pak Harto lah. Kita berdayakan SDM kita yang baik. Jadi artinya memilih beasiswa itu bukan kehendak kita. Betul-betul dari kita lihat pengkajiannya, dari kehidupan sehari-hari ya. Ada lagi yang saya bicara lagi, saya nggak lupa nih. Bagaimana ke depannya ini, beasiswa ini kita sekolahkan bukan di lokal lagi. Saya menginginkan Internasional. Luar negeri. Walaupun kalau kita anggaran kita 1.000 orang untuk lokal, bagaimana 200 tapi luar negeri bergantian nih. Nah, nanti dia akan pulang. Misalnya kita mau fokuskan ke dunia peternakan, ya kita ngirim ke Australia. Dunia peternakan pertumbuhan, Vietnam, Thailand. Dunia konveksi ke Cina. Kita bukan itu aja, kita perlu juga moral. Studi keagamaan. Kita kirim ke sebelah Mekah itu, apa? Madinah. Begitu juga yang dari non-Kristen kita kirim gitu. Jadi mereka berlomba-lomba pulang ke Bangka. Nah, bagaimana ke depannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Umroh, Bu, kita ambil lagi perwakilan umroh. Gitu. Jadi kita dengan uang anggaran kita yang pas-pasan, dan seorang gubernur itu sebenarnya ada perpanjangan tangan presiden, ya, pemerintah pusat. Iya. Ya, kita ngeri-ngeri juga nih suatu hal terjadi. Apa kita otonomi daerah nanti? Apa kita mampu otonomi daerah tanpa pusat? Kalau semalam kita mampu. Suatu hari kita mimpi, kita nggak tahu kan. Indonesia lagi kolab, bahwa tidak bisa bayar gaji, tidak bisa apa. Nah, otomatis kita kan harus mandiri. Nah, dari sekarang Babel harus mandiri, Bu. Untuk mempersiapkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kita masih banyak, Bung Edi. Pariwisata belum maksimal. Perikanan kaya alamnya tapi masih jebol. Pertambangan mineral ikutan belum tersentuh. Kelapa sawit, CPO, Betul. PKS baru sebagian dimonopoli. Kaya Bangka Belitung ini. Belum lagi sektor hortikultura, pertanian. Belum pertanian. Makanya nanti pertanian Cabainya masih bisa, dan bawangnya. kita lihat, kita tidak janji. Setahun kita mimpin sudah hijau Bangka ini. Ini kan Bangka ini kayak rumput gersang. Oh, ini bukan fulus, bukan? Hah? Bukan fulus. Bulus, gersang. Nah, setahun kita pimpin, insya Allah, seizin Maha Kuasa, seizin Allah, ini akan tumbuh hijau, Bu. Dengan hijau, mata kita pun teduh. Satu hal aja, masa kendala. Begitu panas, air nggak ada, Bangka. Kecil airnya. Mobil tangki nggak ada. Benar nggak? Betul. Masalah airnya kan masalah Bangka Belitung. Sanitasi. Iya. Soalnya saya masih ingat tahun kemarin beliau ada kirim air kalau nggak salah. Ya, itu kan setelah saya otodidak. Iya. Tidak ada seorang dosen ngajar air kan. Oke. Nah, jadi intinya pemimpin itu, Pak Bung Edi, jujur
dan apa adanya dan selalu menerima aspirasi rakyat. Oke. Hila. Apa lagi nanti Bang Dayan yang harus dilakukan untuk Bangka Belitung agar kita keluar dari keterpurukan ekonomi ini? Keluar Dari keterpurukan ekonomi. saya tes Ibu Wagub jawab juga. Ya. Apa yang harus dilakukan? Ini pertanyaan tajam nih Bu. Iya. Kalau yang saya tahu, pertama yang saya dengar dari Pak Gubernur kita, karena kan acuan pertamanya kan beliau. Saya akan selalu mendukung apa yang menjadi perintah dari beliau. Beliau akan membuka ruang untuk investasi. Dari investasi itu kemudahan-kemudahan seperti berbayar pajak, kemudahan-kemudahan untuk masangan iklan dan lain sebagainya. Itu akan beliau sudah, insya Allah sudah mahir di bidangnya seperti itu. Lalu di sektor-sektor lain, beliau sudah punya pengalaman seperti tambak udang, beliau sudah untuk yang seperti pertambangan sudah paham. Kalau bicara tentang tata kelola, tata niaga, dia juga sudah paham. Di situ itu masalah pendanaan semua, penerimaan dana, masalah sehingga kita untuk pembiayaan, untuk pendapatan dari sektor PAD yang selama ini kurun waktu yang saya lihat kurun waktu 10 tahun tidak terlalu bergeser jauh. Nah, saya yakin ketika di zamannya beliau PDRB pendapatan per kapita insya Allah bisa dinaikkan pada angka 5-6 yang hari ini berkisaran hanya 4 gitu kan. Posisi sekarang memang 1%, Bu. 1% pertumbuhan ekonomi. Kemudian APBD kita perubahan sudah di angka 2,6 T. Berarti defisit 800. 2025 canggih lagi kita di angka 2,3 2,4. Nah, maka ini sangat kecil sekali. Maka perlu segera untuk turun untuk dalam hal peningkatan PAD dan membuka sektor-sektor ruang pendapatan yang lain. Perkebunan tadi sudah disampaikan oleh beliau, pengolahan, industri pengolahan, industri industri pengolahan tadi ya, kemudian yang kalau hilirisasi timah gitu kan, yang sifatnya memang harus hilirisasi, jadi tidak berkonsentrasi pada penambangan. Oke. Seperti itu. Berarti kira-kira apa lagi Pak? Yang sektoral nih kita. saya menegaskan ya, pertanyaan Ibu Wagub itu ya, saya nambah lagi ya. Artinya ke depan ini kita untuk meningkatkan ekonomi yang terbaik ya. Pertama kali segera kita inventaris. Oke. Kegagalan kita ini inventaris semua, Bu ya. Dari seluruh sektor inventaris, di mana kekurangan, di mana kelebihannya. Kedua, kita mencari SDM yang handal. Di mana-mana pun hebatnya dunia itu SDM. Nah, jadi nanti saya juga benar nggak ada lagi yang tata kelola pemerintahan. yang pemerintah itu. Jadi memang kita kelola benar. Kita juga harus transparan dengan keuangan negara kita ada berapa. Jadi tiap 3 bulan, 6 bulan, Bangka Pos kontak sama saya untuk mengumumkan seluruh biaya anggaran pemerintah ini kemana. Jadi tidak ada lagi. Biar publik tahu. Publik tahu, supaya rakyat tahu, masyarakat tahu, dan kami tidak ada merasa dicurigakan. Jadi kami tidak mau membuat proyek yang menghayal, yang merugikan, nggak mau. Kami betul-betul membuat proyek yang nyata, fakta nyata untuk rakyat. Yang bisa dari tergapai segi dan dirasakan. UMKM. Nggak ada lagi, nanti UMKM itu tidak ada lagi tenda bayar, listrik bayar, uang air bayar, uang Pemda jaga satpam bayar, nggak ada lagi UMKM ini. Nggak ada lagi. Ini pemerintah akan hadir. Tapi setelah kita sehat dulu, Bos. Oke. Kalau nggak sehat, saya ngomong gini. Tapi dari semua sektor itu, dari pertambangan, pariwisata, perkebunan, perikanan, kelautan, mana yang akan menjadi prioritas? Sama semua. Berdaya. Nggak sama semuanya. Semua akan diperlakukan sama? Sama, dia hanya beringin berjalan aja dia. Nggak ada ini, nggak. Proses pertama sehat dulu dong. Sehat, pendidikan, ibadah dulu. Sehat, kuat, ibadah pendidikan, pintar. 3, ibadah, bismillah. Ke-9, puji Tuhan. Normal hidup.
Tiga ini aja hidupnya. Sehat, pendidikan, ibadah. Baru melalui ke ekonomi. Percuma negeri ini kaya hebat, tapi sakit. Banyak tukang tipu. Dia suah ngadep Allah. Murkah hidup nih. Bencana jadinya. Ya, jadi, Bu ya, setuju pakat ya? Ya. Sehat itu utama. Setelah sehat, Bu, pendidikan. Perdayakan pendidikan. Ketiga, baru ibadah. Pertambangan masih menjadi Semua pertambangan itu tidak ada lagi handal. Pertambangan itu udah pasti di atas. Jangan masyarakat Bangka Belitung mengatakan tambang itu habis. Tidak akan habis tambang itu. Karena beberapa profesor pun mengatakan tidak ada timah itu bisa kelihatan. Tidak ada. Sampai hari ini, bahwa timah habis. Tidak ada lagi. Tambang nomor 1. Perkebunan sama juga. Pariwisata sama juga. Perikanan sama juga. Mineral ikutan belum tersentuh. Nah, tinggal saya ingin memfasilitasi mana yang duluan untuk rakyat. Ya, waktu yang tentu. Saya tidak akan membuat WPR. Tidak. Salah program saya. Saya akan mengambil alih KP-KP timah yang tidak produktif. Yang akan saya olahkan. Karena kalau saya ambil WPR, izin dirjennya, izin menterinya bertahun-tahun, Bu. Untuk jangka pendek, saya akan bicara dengan PT Timah, mana KP Timah yang tidak dikerjakan, diambil alih oleh pemerintah, bekerjasama dengan swasta. Tadi rakyat pagi-pagi kerja, sore bayar, nanti Timah nunjuk salah satu perusahaan PT Timah berhutanglah dengan perusahaan besar ini. Jadi selamatkan dulu rakyat dulu. ditambang ulang. Enggak, artinya Programnya. kalau WPR itu, Bung Edi, kita tidak bisa berjanji karena yang naikkan itu dirjen, menteri. Birokrasinya panjang ya. Dulu rakyat mati. Ya, nunggunya udah kelemas Nah, dulu. sekarang kita ambil KP Timah yang tidak produktif yang tidak dikerjakan, duduk bersama di Timah dengan gubernur, minta ahli sekian ribu hektar, dan inilah kita kasih kepada rakyat. Dimodali oleh swasta besar. Nah, tugas saya swasta nanti. 1 triliun saya letak uang situ oleh investor. Nah, perusahaan inilah, Bu, nanti akan membayar ke seluruh TI-TI yang di seluruh. Ya. Nah, PT Timah cukup berhutang dengan perusahaan besar ini. Ini enggak terbalik. Perusahaan Timah berhutang sama rakyat. 3 bulan, 4 bulan dia bayar. Itu investornya udah ada. Ya, saya kan bilang, ini ya pasti ada lah, Pak Bung Edi. Masa Apalagi nggak investor ada? pertambangan ya. Iyalah, apa itu hal kecil lah bagi saya. Yang berat ini bagi saya ini membangun moral manusia ini yang berat nih. SDM ini yang beratnya. Ya. Tata kelola pemerintahan juga kan terutama. Oke, berarti itu yang khusus untuk pertambangan, sektor pertambangan akan melakukan itu. Perkebunan. Mau tanya saya, bagaimana Bangka Belitung tidak ada pupuk palsu? Ngerti nggak pupuk palsu? Ya. Di dalam karung itu jagung begini gambarnya, besar jagung. Tapi begitu panen begini jagungnya. Karena apa? Bangka Belitung tidak punya lab, Bu. Ya. Jebol. Benar nggak? Kasihanlah Tertipu. petani. Tertipu. Kasihanlah petani. Dan Polda belum serius menangani pupuk asli ini. Oke. Kedua, petani tidak dilengkapi dengan alat traktor, PC, bulldozer, Penunjang penunjang. pekerjaan. Nah, ketiga, selama belum panen, pemerintah belum hadir situ atau memberikan bantuan. Nah, pariwisata, semua pariwisata dulu terkait dengan Iup Timah. Ya, ada pantai bagus, Bu. Ya, Mau ekonomi bikin biru. Iup Timah. Ini kebentur. Apalagi, Pak Edi? Tapi Bung dari Edi? 7 kabupaten kota, adakah nanti zona-zona yang akan komitmen untuk pertambangan dan pariwisata? Belinyu kita bikin pelabuhan ekspor terbesar, ya Bu ya. Belinyu. Sadai lokal. Lubuk besar lokal. Jadi bagaimana kalau mau Bangka Belitung ini hebat, pelabuhan ini dipercepatkan, diperbaiki supaya arus masuk. Kita tidak mau lagi lihat beras sampai 16.000, 17.000. Ngerti nggak? Ya. Kita di Bangka ini yang paling mahal itulah transportasi. Mahal. Cabai aja lihat pesawat. Ya, cabai pesawat. Nah, jadi kita betul-betul nanti kita jadi gubernur 2,5 tahun udah kelihatan, Bung Edi. Oke. Kelihatan nanti rakyat senyum. Khusus untuk pertambangan, saya kaitkan pertambangan dengan pariwisata. Nah, Bangka dan Belitung 2 pulau yang berbeda. dua-dua ini tidak bisa kita katakan proyek tidak strategis. Dua-dua strategis. Kita butuh tambang, kita perlu
pariwisata. Ya. Bagaimana menatakan yang baik? Kita akan inventaris. Kalau di pantai itu timah masih banyak, deposit Walaupun itu banyak, pariwisata? itu pariwisata akan kita hitung, kita kaji. Mana yang menguntungkan dulu. Jangan kita tempel-tempel jalan tidak untung. Ternyata ada tanah 1 hektar, tempat bagus. Tapi timahnya bisa 5T sampai 8T timahnya diolah masyarakat. Tapi dengan bikin hotel bintang 5, pegawainya 2 orang. Masih dikit bangkrut. Artinya timahnya gali dulu. Sabar hotel bintang 5 ini. Setelah timahnya habis, baru kita izinkan buka hotel itu. Jangan seperti kata Ibu Mega, sawah lagi bagus, kau bikin hotel. Nah, tanah yang bagus. Saya kadang merinding dengan Bu Mega ngomongnya. Tanah sawah itu benar tuh. Walau lah usia barang ibu tuh. Sawah, tempat kita makan padi, dibikin hotel bintang 5 dengan sekian ribu hektar. Gimana lagi rakyat mau nanam lagi? Hari itu rakyat enak dibayar tanahnya. Tanah situ 1 juta. Dibayar 10 juta, Bu. Enak rakyat hari itu. Tapi 5 tahun, mana dia? Berarti itu sama seperti sekarang kalau misal situasinya Belitung masih bagus-bagusnya dengan pariwisata tidak boleh diganggu dengan pertambangan. Bukan yang pertambangan. Kita akan pengkajiannya kita dalam. Maka seorang gubernur jangan mudah izin bupati. Nah, Apalagi nih? sogok. Oh, Sogok. Nah, demikian baik. Kita kaji, Bu ya. Bukan pribadi kita. Bukannya dari 7 kabupaten kota, Belitung dan Belitung Timur, no tambang. Belitung itu sudah kita fokuskan pariwisata. Ya, berarti no tambang di situ. Maka di Belitung itu tidak boleh kapal hisap, kapal apa. Tapi kita akan kaji ulang. Seandainya Belitung itu hotelnya kayak Swissbell, devisanya berapa sebulan, kalau ngap-ngap, atau dikaji dengan orang pintar hebat bahwa di depan itu ada timah sekian puluh triliun. Tidak kemungkinan bisa jadi. Masuk akal nggak, Bu? Iya. Di depan pantai itu ternyata ada 20 triliun timah. Sedangkan Swissbell ini nilainya 5 miliar, 50 M. Ayo, Bung Edi, pikir mana? Dengan 20 triliun berapa bisa sekolah? Berapa PAD kita? Kali dengan Manfaat mudaratnya kita itu betul-betul. Nah, ini perlu dikaji nih. Artinya tidak saklek bagi pasangan berdaya. Bukan bahwa asal Belitung- berdaya, artinya pasangan berdaya itu tidak mengambil putusan, tidak mengambil dengan ego, dengan tangan besi, dengan Apa lagi nih? sogok Oh, menyogok. sogok menyogok. Jadi keputusan itu akan dikaji benar-benar sampai neken pun sampai dunia heran, enggak? Iya. Artinya tidak ada satupun yang protes. Itu yang kita pikirkan. Kita lihat di Sadai. Kita lihat di Blinyu. Pengkajian AMDAL pun tidak sempurna. Ya, ada 200 rumah, tapi rumah jelek-jelek. Katanya di situ tiba-tiba mengatakan ada 4 triliun timah. Buktinya mana? Nah, kalau ada timah 4 triliun, kalau kita keluarkan pajak kita 3%, berarti kita dapat 120 M. Kenapa enggak kita bangun rumah nih, Bu? Jadi maksudnya kecemburuan sosial itu harus kita perdayakan dengan akal sehat. Rocky Gerung, enggak. Revolusi akal sehat. Akal sehat. Jangan berpikir, Pak Gubernur, Pak Bupati, mudah nembak ya, Bu ya. Nah, nanti celaka saya dengan Bu Liana tiap hari di demo orang terus. Kasihan Ibu Liana. Saya kan 61 tahun. Beliau 40, masih ada harapan untuk mimpin. Kita mengkader dia, walaupun dia perempuan. Nah, ilmu ini saya kasih ke dia, nanti ke depannya dia akan belajar. Saya kemarin kan wagub belajar juga. Ya. Di usia 56 saya jadi wagub belajar, Bu. Nah, jadi wagub saya ini bukan hanya nempel, saya ingin mengkader ke depannya. Jadi makanya AMDAL ini, Bu ya. Iya. Benar-benar jangan, Harus, saya benar-benar. tidak mau lagi lah AMDAL bodong. AMDAL ini betul-betul ditransparan. Benar nggak? Bila perlu kita cari orang yang pintar lagi kita bayar benar nih. Karena sampai hari ini eksplorasi kita ini kan laba-laba. Benar nggak timah sekian di laut nih? Nah, ternyata misal di Swissbell, Bu, ada timah kisahnya nilainya 100 triliun. Ibu bikin hotel hebat. Mau nggak? Rugi lah kita. 100 triliun berapa aja? 3%? 7%? Udah 700 miliar. 700 miliar. PAD kita ada nggak? Uang itu kita sosialisasi ke rakyat lagi.
Jadi yang dipakai Jadi ilmunya Bung Edi ada programnya, ada kesetaraan. yang digunakan Imbal balik kalkulasi bisnis bisnis. yang dipakai. Makanya gubernur ke depan harus orang bisnis. Orang bisnis. Taruh ekonomi. Iya, Harus ekonomi. Jadi pakai prinsip ekonomi ya. Pakai prinsip Pakai prinsip ekonomi. Untung rugi berarti. Supaya kita di Bangka Pos ini pun tiap 3 bulan anggaran Sejahtera. ada, umumkan semua program gubernur. Nah, mau bupati, wali kota harus ikut gubernur. Sejalan. Sejalan. Oke, baik. Pak Dayat, baik Bu Eliana, pemirsa Bangka Pos dimanapun Anda berada, panjang, mimpinya luar biasa. Mulai dari pertambangan, pariwisata, perkebunan, perikanan, kelautan, semuanya lengkap disampaikan oleh Bang Panglima. Luar biasa mimpi beliau. Kita lihat saja bagaimana nanti beliau ketika benar-benar menjadi percaya rakyat untuk memimpin Bangka Belitung 2024-2029. Di usia 61 tahun, Oke. di usia 61 tahun, saya, Hidayat Arsani, jasad saya benar-benar untuk rakyat. Luar biasa. Luar biasa. Bukan untuk Ibu Amel. Untuk negara Bangka itu. Dan saya akan buktikan. Saya sudah cukup semuanya. Baik, kita ada game. Kita main game dulu, Panglima. Ini gamenya singkat, tapi jawabnya cepat. Ya, Panglima boleh langsung jawab yang pertama. Jadi pemirsa, ini quick game namanya, game kita. Jadi tinggal dijawab antara 2 pilihan. Panglima jawab apa, Bu Elena jawab apa. Nanti satu-satu, tapi pertanyaannya sama. Pertambangan atau pariwisata? Kalau milih, pertambangan. Tapi kalau disuruh hati, dua-duanya. Kenapa? Ya, karena sama-sama potensial. Kenapa pertambangan? Pertambangan, perkebunan belum bisa melawan. Pariwisata belum bisa lawan. Kita kalau pariwisata, pertambangan ketenggelam, bangkrut. Oke. Tidak ada orang Bangka ada orang kaya pariwisata. Realistis ya? Tidak ada. Malah kita nombok terus. Kita paling besar sini, pegawai Bangka kita nih, maaf, bukan saya ngata. Ya, masih belum, Bali latihan kita belum ada. Bukan kayak Bali. Bali memang dominan. Bangka belum. Berarti Bawal belum siap? Belum siap. Karena kita, budaya kita belum. Tapi saya bilang tambang, tambang. Tapi pariwisata tidak boleh kita tinggalkan. Oke. Iya, karena Bu ya, tidak bisa tinggal. Tapi kalau milih tambang. Siapapun anak kecil milih tambang, Bu. Nah, karena kalau pariwisata ini, kita ini paling tingginya pegawai tukang apa? Nyipas ikan. Ikan apa? Ikan panggang. Ikan panggang. Baik, Nah. saya tegaskan. Pertambangan pariwisata? Kalau milih, ya, seseraan mulai. Kalau milih, tetap tambang. Tetap pertambangan. Ya. Baik. Bu Elena, pertambangan atau pariwisata? Saya asal dari Belitung soalnya ya. Nah. Tapi saya tetap menghargai tambang. Tambang untuk pariwisata. Kalau untuk sesuai dengan kearifan lokal yang dimiliki daerah ya. Nah, kalau saya dari Belitung, maka saya orientasinya adalah tambang untuk pariwisata. Jadi Lingkaran jawabannya sama Jokowi atau Prabowo. Tambang itu tetap tambang, Bu. Setelah tambang Iya. baru di pariwisata. Ya. baik. Karena kalau gitu sekarang nih, aku kupas lagi dikit. Tidak apa-apa lah, seperti ya. Tambang itu kita olah, itu tingkat timah itu internasional, dunia. Dan harganya menggiurkan. Iya, sekarang masih Iya. masih. Menggiurkan. Pariwisata sebagus hotel, sebagus apa sih? Tapi tidak boleh kita lupakan. Ini aset Allah, Ya, aset Tuhan. buat ke depan. Jadi pertanyaan Bung Edi itu pertanyaan yang sakit menjawabnya. Karena dua-dua produksi, tapi Betul. Ya. kalau tambang 9, Betul. pariwisata mungkin baru 6. Oke. Sekarang ya. Benar nggak? Iya. Tapi tidak boleh kita katakan pariwisata ini ngamuk orang sebangka Belitung nih. Iya. Artinya tambang lakal dulu, Baru selesai untuk nambang, pariwisata. habis semuanya, baru kita Pariwisata. kan banyak seperti Taisaku, Vietnam, Thailand, bekas tambang dijadikan Tempat pariwisata. Nah, itu yang Betul. benar. Oke. Jadi pertanyaannya Bung Edi jangan tambang pariwisata, nyawa pun setengah mati ini. Nah, kau dengar kan? Phuket terkenal, Phuket terkenal dengan tambangnya luar biasa, kan jadi pariwisata. Jauh betul. Kau serahkan saja sama saya tambang-tambang ini yang lubang-lubang besar, serahkan sama saya 6 bulan jadi semua. Asal mana duit reklamasinya, Bu? Serahkan sama gubernur.
Baik, berarti dari pertambangan pariwisata, pertambangan akan tetap menjadi pondasi kita. Iya. Pariwisata akan Pariwisata pendukungnya. Akan jadi Tapi kembangkan. di mana-mana pun kalau saya menjawab pariwisata tambang, kalau saya jawab pariwisata, saya orang bodoh. Ini instan. Pariwisata nih, Bung Edi, nah kita sekolahkan dulu masyarakat kita nih. Panjang ya. Nyambut tamu selalu. Apa kabar? Tidak baca. Pariwisata Bali itu dia jual baju, Jogja dia jual baju, kita sampai dikejar, Bu ya. Enggak, baju sebut 25.000 jadi 5.000. Dia nyusun buahnya, cantik buahnya. Ada tidak kita tengok jual jeruk. Susun. Nengok jeruk, nengok buah apel mati, bagus. Dia makan masam. Artinya apa? Dia punya apa, Bu? Dia punya pelayanan, artinya open display-nya bagus. Bagus. Cantik. Selamat pagi. Kita makan durian di Malaysia. Weh, hebat ya. Kapan-kapan datanglah ke sana, sini, jauh, bagus. Padahal sama dengan Bangka, dia beda jauh, sama rasanya. Nanti berarti dia punya kemampuan untuk menyambut Mengemas. Ya, ngemas. marketingnya bagus. Jadi jangan tanya lagi soal itu. Berbahaya. Kalau bisa nggak ngomong pariwisata. Baik, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, kelapa sawit atau lada? Namanya juga Sama, games. dua-dua sama. Dua-duanya sama. Sama, dia bisa ngejawab. Konyol ku jawab sawit. Konyol ku jawab lada. Lada itu tidak perlu 13 meter. Iya. Tidak perlu tuh. Lada kita itu cukup 3 meter, 4 meter. Tapi dia besar, Bu. Hasilnya, bukan tingginya. Jadi tidak, ada tidak lada 13 meter? Tidak ada kan? Ya. Jadi lada itu konsepnya bukan tinggi. Salah. Lada itu konsepnya per batang berapa ton. Kedua, pupuknya yang bagus. Sawit di Kaltim, gubernurnya katakan habisin sawit. Tapi kita tidak mampu karena masih dominan. Tinggal penata ulangnya. Bagaimana kalau di Palembang sawit bisa 3.000, kenapa di Bangka 2.200? Ini tugas kita. Jadi barang sudah ada tuh yang cipta Allah tuh jangan kita basmikan, Bu. Tapi kita perdayakan, kita rapikan. Ini kan Allah habis sawit nih. Bukan Bung Edi kan ciptakan, Allah yang nyipta. Nah, setelah hidup ini bagaimana menata PKS-nya. Bagaimana, kita kan malu minyak goreng habis tapi sawit kita banyak. Masa minyak kita 13.000, sedang kita penghasil sawit. Nah, jadi sawit itu kita terulang dari apa, penjualannya, petaninya, semuanya. Jadi kok pertanyaan sawit. Kelapa sawit atau lada? Apa? Jadi kelapa sawit atau lada? Ini pertanyaan yang tidak masuk akal. Pertanyaan pergilah ke kaki lima, Bu ya. Dua-duanya jenderal dua-dua. Masa aku bilang kopral apa sawit? Tidak mungkin lah. Selama ini kita makan sawit. Yang paling dominan yang akan dilakukan. Dua-dua dominan. Masih akan dilakukan. Kecuali kau ngomong apa sawit apa Aren. bukan sawit apa yang lemah misalnya, apa lemah tuh, misalnya itu ambil, misalnya sekarang nih tas, Etner apa Cibaduyut lagi, tahu Cibaduyut? Tahu. Nah, aku beli Etner ya Jerman, tidak mungkin aku beli Cibaduyut. Kalau kelapa sawit sama lada bingung. Bukan bingung, karena dulu Sama-sama akan menjadi prioritas. Dosen saya salah nih. Dosen saya salah dosen nih. Murid tidak bisa jawab nih, jujur tidak bisa jawab. Baik, kalau Bu Eliana, Namanya games. Bu Eliana apa? Saya Kelapa sawit atau lada? ya, saya hati saya karena kekayaan intelektualnya kita itu lada. Saya akan jawab lada, tapi kita secara kebutuhan kita masih memerlukan tata kelola sawit yang betul. Karena kalau ditata dengan baik perkebunan sawit itu, plasma dan lain sebagainya, itu cukup untuk membuat kehidupan perekonomian yang baik untuk kita. Artinya dua-duanya sebenarnya adalah sektor yang masih sangat menjanjikan dulu ke depan untuk masyarakat Bangka Belitung ya. Betul. Bukan sangat lagi. Sangat prioritas. Dua-duanya memang harganya kan beda. Lada 100.000,
sawit hanya 2.500 Bu ya. Iya. Beda. Memang kalau pengalinya beda. kalau pikir benar kata Bu Wagub, tapi kita kan susah menjawab kepada rakyat. Benar nggak? Benar kan? Kita kalau mau jujur kan memang harus lada jujur, tapi kan kondisi kan sekarang kan lada kan tidak bagus. Gimana tempat rendam air dari Gi? Banyak. Mana ada sahang 3 kilo per batang Persoalan dari Gi? air harus Betul, kita sepi. harus kita jadi prioritas. Kalau bicara untuk secara akademis, ya lada. Jauh sawit dengan lada. Iya. Dari bumi dan langit. Tapi sekarang kondisi kita Sedang tidak baik-baik saja. bukannya baik. Di mana lada yang bagus? Nggak ada lagi. Tidak diurus. Kondisi Maka lingkungan, saya dengan gubernur nanti akan membuat lahan yang masih perawan. lingkungan yang baik. Oke. Nah, kita akan membuat lada yang Bagus. bagus. Dan zaman saya nanti lada tidak ada 13 meter. Paling tinggi 3 meter. Akan mengembalikan kejayaan lada. Kembali jaya namanya green paper. Jadi nanti zaman saya lada ini harus di atas 150.000. Wow. Mantap. Semoga. Iya. Untuk white Dan paper ya. pemerintah hadir. Jadi dari anggaran pertanian kita besar, Bu. Iya. Ya. Makanya nanti semua proyek pemerintah, semua media, kita bikin besar-besaran, Bu, supaya tahu. Nah, jadi tidak perlu lagi petugas iklan saudara menurut saya sudah ada anggaran. Dan itu saya janji sudah sama diangkat semua ya. itu bukan program, itu janji sama Tuhan. Wah, oke. Karena saya takut kalau uang anggaran pemerintah ini kalau tidak disebarkan, Bu ya, berbahaya, saling curiga. Perkebunan itu nomor. Hah, benar nggak? Oke. Enggak. Baik. Yang ketiga. Jangan Bang Lea dulu. Ah, Bu Elena dulu. Pejabat atau pebisnis? Saya karena memang saya sudah memilih pejabat walaupun saya suka bisnis. Pejabat yang suka berbisnis. Saya senang saya menghayati peran saya sebagai pejabat. Saya pilih pejabat. Tapi walaupun begitu saya Suka berbisnis. suka bisnis seperti itu. Oke. Pejabat atau pebisnis? asal usul bisnis. Lah mampan bukan pejabat. Saya ingin jadi bapak rakyat. Amin. Wartawan senior. Pejabat yang berbisnis ya. Pejabat yang Pejabat yang berbisnis. Junior bisnis ke punya senior. pejabat. Apa bisnis punya pejabat? Ya, bisnis ke pejabat gitu kan. Hebat jauh nih, Bu. Ini Ah, yang salah jawab bahaya nih. Bahaya. Oke. Bahaya. Mas, yang terakhir. Dilayani atau melayani? Melayani. Melayani. Ya. Dilayani atau melayani? Sama seorang pejabat itu, seorang gubernur itu bukan apa istilahnya bahasa Bangka gile pangkat. Kita nih sebagai gubernur, Bu, pelayan masyarakat. Melayani. Berarti melayani. Pelayan masyarakat, beda dengan melayan. Pelayan itu arti kita. Melayan masyarakat nih. Pemimpin ini. Misalnya si Bujang tidak pegawai, kita ngelayan. Macam mana Jang supaya ke pegawai Jang? Kalau melayanin itu yang layan kopi, minum. Tapi melayani. nanti susah nggak? Ketika sudah menjabat jadi gubernur dan wakil gubernur nanti susah dicari, susah ditelepon. Tergantung niatnya. Dari pertanyaan kali mojok pula nih. Tergantung niat itu manusia itu. Setelah kita mengatakan Bismillah, kun payakun, kita laksanakan. Jadi nanti setelah jadi pejabat tidak akan susah lagi Tidak mencari. usah lagi. Cukup kita tidak mau, maaf ngomong, kata orang ada gubernur jago bubule, Ya. gubernur apa suka janji. Ada Jago kata, ngomong. jago ngomong. Jangan, Bu. Amit-amit ya. Kalau Mendingan Mang Daya kita- tidak. Tulus. Insya Allah, seizin Allah, saya tidak begitu. Tapi tidak tahu. Kita juga tidak tahu, Bu ya. Hidup ini kan perjalanan ya. Entah salah ngomong atau apa. Tapi kami akan menjaga. Kan manusia ini tidak sempurna. Kita lah ngomong A, tahu kau pancing lagi. Tak salah ngomong lah. Jadi kita harapkan Ibu Liana dengan saya konsisten, Bu ya. Yep. Kita adalah sebagai pelayan masyarakat. Dan kami akan memberi yang terbaik untuk rakyat 1,2 juta penduduk yang terbaik. Oke. Dan kami akan bekerja keras, mohon doa restunya kepada rakyat Bangka Belitung, berilah kesempatan kami 5 tahun ini untuk merubah Bangka Belitung ini Menjadi lebih baik. hijau.
Sekarang kan lagi bagus kan. Oh, lagi kuning ya? Kalau kuning agak apa? Kayak batu ini lah apa? Lah kotor kan. Lah kotor. Nah, berikanlah kepercayaan kepada kami, Ibu Eliana sebagai wakil gubernur saya, dan saya tetap punya konsisten ingin menyelamatkan negeri ini. Baik. Ya. Luar biasa pemirsa Bang Kapos. Ini kalau ngelawan senior emang begini Bang Kapos, ya. Retorikanya putar-putar. Baik, Bang, di penghujung Pak Panglima dan Bu Eliana, satu kata untuk Bangka Belitung. Iya. Bu Eliana dulu, satu kata untuk Bangka Belitung. Bangka Belitung harus bertransformasi. Jadi Bangka Belitung transformasi, satu kata. Kalau Bang Dayan, Bangka Belitung, masyarakat Bangka Belitung harus sehat. sehat. Bangka Belitung sehat, Bangka Belitung transformasi. Luar biasa. Sebelum saya tutup, seperti biasa, singkat, jelas, padat, Panglima terakhir berikan quote terbaik, kalimat-kalimat terbaik untuk masyarakat Bangka Belitung. Silakan dari Bu Eliana dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum untuk masyarakat Bangka Belitung. Izinkan dan ridhoi kami untuk kemudian melayani dan menyerap aspirasi, keinginan dari masyarakat Bangka Belitung. Dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga, dengan seluruh kemampuan yang dimiliki dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dengan dukungan yang lain, mari sama-sama kita membuat suatu kemajuan untuk Bangka Belitung, untuk yang lebih unggul, untuk masyarakat Belitung yang lebih harmoni, untuk masyarakat Belitung yang lebih maju, seperti yang memang semua kita inginkan. Mungkin seperti itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Eliana. Panglima, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Doakan saya, Hidayat Arsani dan Ibu Eliana sehat. Berikan kepercayaan sepenuh hati kepada kami berdua ini. Kami akan memberikan yang terbaik. Hari ini belum baik dan ke depan lebih baik. Dan kami akan bekerja secara transparan, bekerja dengan sejujurnya, bekerja dengan apa adanya, dan kami tidak membuat suasana yang tidak kondusif. Damai itu indah. Kata terima kasih itu kata yang abadi. Mohon doa restu kepada masyarakat Bangka Belitung. Percayalah pada kami berdua untuk 5 tahun ini. Amin. Insya Allah kita akan menempuh pemimpin yang amanah dan ibadah. Amin. Menuju Babel sejahtera. Dengan judul Babel bersinar. Apa bersinar? Karena situasi kita lagi gelap. Maka kita harus bersinar terang. Siap. Semoga rakyat Bangka Belitung yang saya hormati dan saya cintai bersama Hidayat Eliana menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, khusus Provinsi Bangka Belitung. Luar biasa. Luar biasa sekali lagi. Terima kasih Bang Dayat, terima kasih Bu Eliana juga, terima kasih pemirsa Bang Kapos dimanapun Anda berada. Sekali lagi, apapun yang kami obrolin ini, Anda semua itulah program, itulah apa yang akan dilakukan oleh pasangan berdaya, bersinar kalau menurut kata Bang Dayat tadi. Jadi Bangka Belitung sedang tidak baik-baik saja, sedang dirudung awan mendung, makanya perlu berdaya yang akan menyinarinya. Amin. Iya, itu dia. Tapi Siap. tentu itu akan menjadi pilihan Anda semua di 27 November 2024 mendatang. Saya Edi, pamit undur diri, nanti kita berjumpa di dialog ruang tengah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.